bukan hanya soal aku, tapi juga orang-orang di sekitarku. 1 tahun lebih telah berlalu, aku ingin menjadi pribadi yang selalu berempati dengan aturan-aturan baru yang membuatku selalu ingin tahu. Apapun alasanmu beraktivitas, apapun transportasi yang kamu pilih, jaga prokes selalu. Untuk kita, untuk semua. Dengan bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan menghilangkan, karena tidak mungkin menghilangkan dengan cepat. Dengan kita bisa menurunkan laju penularan, diharapkan pada suatu saat jumlah orang yang perlu dirawat di rumah sakit selalu di bawah kapasitas rumah sakit kita. Khusus untuk protokol kesehatan, ini kan mengubah perilaku. Ini butuh waktu, butuh disiplin, ini harus dilakukan bersama-sama. Ini nggak mungkin dilakukan secara eksklusif, ini harus inklusif, melibatkan semua. Dan pendekatannya nggak bisa pendekatan program, harus pendekatan gerakan atau movement. Bahwa seperti kita ketahui bersama, bahwa libur bersama sudah ditiadakan, namun kami ingin memastikan bahwa Nataru yang tentunya menjadi event yang telah ditunggu-tunggu oleh para pelaku parekraf ini bisa dilakukan dengan penuh kedisiplinan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan juga testing tracing dan CHSE yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kami ingin menekankan bahwa agar aplikasi Peduli Lindungi terus diperluas di berbagai destinasi wisata dengan poin utamanya tetap berkomitmen dalam melakukan protokol kesehatan, termasuk juga tidak mengadakan kegiatan yang over capacity atau menimbulkan kerumunan, menimbulkan potensi pemicu kasus COVID baru. Makan ayam taliwang bersama teman. Jaga. Rasanya mantap, apalagi kalau disantap di Mataram. Jaga. Meskipun cuti bersama tahun ini ditiadakan, Jaga. mari terus dukung agar pandemi tidak meningkat tajam. Yeay. Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Peristian. Jelang akhir tahun tadi kami sudah tampilkan pada Anda beberapa menteri mengingatkan. Dan tentu sudah dibahas di media sosial. Anda juga mungkin sudah berpendapat, kira-kira biasanya setiap kali ada liburan atau momen hari besar karena kemudian bersamaan dengan cuti, maka itu juga menjadi momentum terjadi lonjakan kasus COVID-19. Nah, jelang Nataru, Natal dan Tahun Baru, tadi sudah disampaikan. Memang sih cutinya sudah ditiadakan, tapi kita juga berkaca di perayaan Hari Raya Idul Fitri, lalu sudah ditiadakan hanya untuk ASN, tapi kan masyarakat lain yang tidak terikat pada aturan itu bisa melakukan perjalanan sehingga meningkatkan mobilitas, sehingga meningkatkan potensi terjadi penularan COVID-19. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya sendirian di studio, tapi saya sapa dengan hangat. Ada Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, dan ini narasumber yang selalu kami ganggu untuk ditanyai banyak hal soal COVID-19, bergabung dari Australia. Ini jelang malam di Australia atau sudah malam di Australia. Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Selamat malam Pak Diki. Malam semuanya. Bu Adita, selamat malam. Terima kasih sudah join di Zoom. Ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton kita, waduh ini sebenarnya aturannya yang mana sih? Kami coba untuk gambarkan kepada Anda. Mudah-mudahan ini aturan yang terakhir ya Bu Adita ya. Saya coba minta teman-teman untuk tampilkan supaya sama-sama kita simak ini aturan terbaru untuk perjalanan. Supaya Bu Adita juga bisa mengkonfirmasi sekaligus menjelaskan kepada kita semua. Bu Adita, mungkin yang pertama perlu dijawab adalah kenapa masih berubah-berubah Bu Adita. Ini mungkin jadi momen juga untuk menjelaskan kepada kami semua. PCR, kemudian juga antigen. Apa yang terjadi dan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari pemerintah untuk melakukan berbagai pembatasan, termasuk beberapa syarat yang secara teknis tadi saya sebutkan. PCR, antigen, dan syarat-syarat lain. Ya, Mbak Christian, terima kasih. Jadi yang pertama ini
mungkin perlu dipahami ya bahwa kita di situasi pandemik ini tentu ada dinamika yang terjadi. Dinamika pandemik, kemudian juga perubahan situasi pandemik di tiap wilayah yang Indonesia ini luas sekali ya. Sehingga mungkin ada pembagian wilayah-wilayah berdasarkan bagaimana situasi pandemik itu terjadi di daerah tersebut. Itu juga mengapa pemerintah melakukan yang namanya evaluasi terhadap situasi pandemik ini bisa dikatakan dalam kurun waktu seminggu sekali. Ya, dan kalau bisa diikuti juga rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden itu selalu diadakan untuk melakukan evaluasi terhadap PPKM yang sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Ya, dan dari situ hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi rujukan dan bahan pertimbangan kami pemerintahan, termasuk kami di Kementerian Perhubungan, untuk kemudian menyusun ke depan kira-kira ketentuan seperti apa yang harus diimplementasikan, mensikapi dinamika tersebut. Jadi ini yang mungkin juga kalau dilihat beberapa minggu kadang berubah ya ketentuannya, tentu ini karena mengikuti dinamika yang terjadi dalam situasi pandemik ini. Dan yang kedua, Mbak, kami juga tentu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan juga menjadi masukan dari masyarakat, dari para tokoh, dari para pakar ya. Yang semua ini tentu tujuannya sama sebenarnya. Bagaimana agar kita sama-sama bisa menjaga agar pandemik ini tetap bisa terkendali dan tidak terjadi lagi penambahan-penambahan kasus seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ini mengapa terjadi dinamika seperti itu ya Mbak Christian ya, dan ini mudah-mudahan juga bisa dipahami. Bahwasannya memang mungkin ada hal-hal yang dipandang masih belum sempurna atau masih perlu diperbaiki, yaitu kami sangat sadari dan itulah gunanya evaluasi. Dan itu juga yang kemudian kami lakukan untuk penyesuaian-penyesuaian. Begitu Mbak. Jadi bahasa dalam birokrasi ada istilahnya harus agile, harus gesit melihat dinamika yang terjadi. Itu yang Bu Adita mau sampaikan. Terima kasih sudah menjelaskan itu karena tim kami mencoba untuk menyampaikan tadi data-data gambaran ya, ada aturan PCR atau antigen untuk sejumlah perjalanan darat, udara, juga menemukan beberapa kali ada perubahan dalam hitungan jam. Jadi tadi sudah dijelaskan. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, beberapa daerah di Indonesia sudah level 1, PPKM level 1. Iya sih sudah dilarang cuti di akhir tahun nanti, tapi kan itu berlaku untuk teman-teman ASN. Bagi yang tidak ASN mungkin dia tidak terikat sama aturan itu. Pak Diki mungkin punya beberapa catatan, bahkan mungkin punya rekomendasi apa sih yang harus dilakukan lagi untuk bisa menutup celah-celah yang mungkin saja bisa disalahgunakan oleh mereka yang mungkin ya kemudian memperbesar penyebaran COVID-19 justru, atau kekhawatiran kita semua melonjaknya atau terjadi gelombang ketiga di akhir tahun. Ya, juga menyambung apa yang disampaikan Bu Adita ya. Kita semua harus belajar dari situasi dan artinya belajar tuh selalu berusaha ya lebih baik ya. Termasuk masyarakat. Kita harus belajar dari banyak kita libur-libur panjang yang lalu yang semuanya tuh nggak ada yang nggak meningkatkan kasus. Dan itu memang secara hukum biologi, secara teori penyebaran kasus wabah atau peningkatan kasus wabah itu memang dipengaruhi oleh mobilitas, dipengaruhi oleh adanya interaksi yang tinggi, dan dua kegiatan ini tentu tinggi ketika orang berlibur, gitu. Orang melakukan aktivitas kemana-mana, pergi kemana-mana, karena virus ini tidak menyebar dengan sendirinya. Virus ini di bawah manusia. Nah ini yang artinya kita juga tidak hanya melihat wah pemerintah kok begini, tapi ya semua orang harus melakukan introspeksi. Dan kalau bicara masalah pengendalian pandemi, sebagus apapun strateginya, itu bergantung pada kita semua, individu ini, masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang tinggal di komunitas, tapi juga semua masyarakat di pemerintahan juga kan bagian dari masyarakat. Semua komponen ini berperan. Dan bicara juga masalah katakanlah kebijakan sekarang sudah Nataru ditiadakan liburnya. Tapi kalau bicara manusia dengan kreativitasnya itu bisa dari sekarang perginya. Liburnya tuh bisa dari sekarang. Dan itu yang terjadi ketika apa? Ketika Idul Fitri lalu. Ya, itu kenapa akhirnya meledak itu sebelum, kan ingat nggak saat itu tanggal
belum tanggal sekian akan diberlakukan, sudah berbondong-bondong buat kita apal banget bagaimana di kondisi di lapangan masyarakat sudah berbondong-bondong. Dan kita lihat setelahnya, nggak nyampe 2 bulan setelah itu, ledakan luar biasa. Dan ingat, itu kasus yang terjadi yang begitu besar dan memakan banyak korban itu adalah kasus yang secara belum menggambarkan situasi yang sebenarnya. Dan kita semua punya kontribusi kalau kita tidak melakukan kedisiplinan ya, menaati apa yang disebut dengan 5M itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ingat loh, saat ini 3 hari, 4 hari terakhir, kasus kita meningkat pelan tapi pasti. Dan ini yang saya khawatirkan dengan namanya gelombang ketiga. Dan ingat juga di Eropa yang begitu cakupan vaksinasinya paling bagus di semua benua, surveillance-nya paling bagus, secara sangat stabil 5 minggu berturut-turut kasusnya meningkat, Mbak Christian, Bu Adita. Dan ini pesan buat kita semua bahwa apalagi kita yang cakupan vaksinasi kita belum lebih dari 50%, sehingga peran itu ada di kita, gitu. Ada di kita semua, siapapun kita. Dan membatasinya, nggak bisa pemerintah bikin sanksi, siapa yang bisa sanggup? Nggak ada pemerintah yang bisa sanggup seperti itu. Kecuali kita semua disiplin. Kita harus contoh ya Jepang lah, masyarakat Jepang begitu disiplin. Dan ya mohon maaf, sebagai China salah satu yang membuat juga dia bagus, itu karena kedisiplinan dari masyarakatnya juga gitu. Dan itu semua yang akhirnya membantu pulihnya maupun terkendalinya situasi di sana. Kita harus jeda, tapi saya mau nanti setelah jeda berharap Bu Adita punya jawaban gitu ya. Iya, cuti untuk Natal dan Tahun Baru buat ASN dihilangkan memang, tapi itu tadi kreativitas banyak orang itu luar biasa. Mereka mengakali dengan ya udah kita liburannya dari sekarang aja. Artinya kemudian kita hanya mengulur-ngulur waktu saja atau mungkin hanya membagi-bagi saja. Terjadi kerumunan di beberapa tempat atau bisa jadi juga di fasilitas-fasilitas transportasi publik begitu. Nanti saya berharap Bu Adita akan menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semua. Tapi kita harus jeda, usai jeda di Forum Christian.